Allah Roh Kudus, Engkau kami perlu. Sungguh semakin hari tambah tahun kami semakin membutuhkan-Mu. Urapan-Mu bukan hanya bisa membuat mujizat, itu kami tidak ragukan, tapi juga bisa mengubah sifat. Ubah sifat dasar kami, ubah sifat yang kami kenakan lewat tahun-tahun kami hidup, yang kami adopsi dari sekeliling kami, lingkungan kami. Ubah sifat-sifat kami yang tidak berkenan kepada Allah. Hanya Engkau yang bisa bantu kami dalam kelemahan kami. Ketika kami tidak bisa mengubah diri, kami tidak bisa sulapan, Tuhan yang campur tangan. Kami tidak berdoa minta Tuhan mengubah orang lain. Kami hanya berharap Tuhan membentuk diri kami sendiri. Jadikan kami perubahan yang kami rindu lihat di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan sabda firman-Mu, hamba mau rendah hati. Hamba tidak mau sok pintar khotbah. Hamba butuh kuasa-Mu ya Tuhan, ya Roh Allah. Agar setiap orang yang mendengarkannya mendapat dampak yang kekal selamanya. Baik yang baru maupun yang lama. Tak ada yang Kau lewatkan malam hari ini. Roh pengajaran dan nubuatan bercampur menjadi satu. Amen. Dalam sebuah khotbah sederhana. Sampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib. Tuhan yang bertata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom semuanya, silakan duduk. Yang live streaming juga shalom kepada Anda dimanapun Anda berada. Senang bertemu dengan Anda kembali. Saya kalau datang ke sini selalu rindu mengajarkan sesuatu, bukan dari teori tapi langsung dari saat teduh saya secara pribadi. Hari ini saya mau bicara tentang karakter Yeftah. Ini adalah hasil saat teduh saya ketika berapa lama lalu saya berada di Eropa. Saya belajar kitab Hakim-Hakim, dapat pewahyuan-pewahyuan indah. Padahal udah berkali-kali saya membaca bagian Alkitab itu. Tapi selalu menemukan sesuatu yang baru. Kita buka sama-sama Hakim-Hakim pasal 11. Yeftah adalah salah satu hakim-hakim yang luar biasa loh. Kalau Anda baca, saya tuh kagum bagaimana Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Karena Yeftah itu bukan orang baik. Ternyata ya, kalau Tuhan pakai seseorang gak pandang bulu. Kebaikan gak cukup membuat Tuhan memakai kita. Karena ada orang yang baik di dunia ini tapi kurang peka. Kok bisa begitu? Baik tapi gak peduli, gak terbeban buat pekerjaan Tuhan. Gak peduli kalau seseorang itu hatinya sudah mulia seperti Santo dan Santa. Tapi kalau dia tidak available bagi Roh Kudus, tidak terbuka, tidak menjadi willing vessel atau menjadi saluran yang bersedia dipakai oleh Allah, apalagi dipakai lebih, Tuhan juga tidak akan memakainya karena Tuhan tidak memaksa. Pemakaian Allah atas Yeftah adalah kedaulatannya. Tapi saya lihat satu alasan lagi kenapa Yeftah dipakai. Karena dia bersedia. Karena itu kita nggak bisa berdasarkan kebaikan saja. Perbuatan baik tidak cukup untuk menyelamatkan dunia. Kita harus menginjil. Kita harus memberitakan Injil. Beritahu teman tentang kasih Tuhan. Kita harus beritahu keluarga akan kasih Yesus, bahwa keselamatan itu Tuhan sediakan. Nah, ini hanya sedikit pesan sponsor saja sampingan. Hari ini saya mau bicara bukan tentang penginjilan. Saya mau bicara soal karakter. Saya berdoa agar semua orang baik dipakai Tuhan dulu, baru orang jahat kayak Yeftah. Nah, saya berdoa supaya menggugah, bangun mereka-mereka yang baik. Hidupnya mapan, keluarganya sehat, pernikahannya baik, anak-anaknya nurut. Yang gitu harus dipakai oleh Tuhan. Gitu harus buka mulut. Amin. Baru yang orang-orang jahat dipakai oleh Tuhan. Nah, tapi saya mau fokus hari ini bukan tentang penginjilan, tapi tentang karakter. Bagaimana dipakai Tuhan itu penting dalam kasus Yeftah, tapi terus dipakai oleh Tuhan dengan konsisten itu lebih penting. Saya mendapatkan loh ya, dipakai Tuhan sesekali itu gampang.
Itu semuanya cuma bonus, setiap orang pasti dapat giliran. Setiap orang pasti ada gilirannya dipakai oleh Allah. Tapi kalau Tuhan jadi langganan dengan satu orang, itu baru kesaksian. Kerinduan saya, doa saya setiap hari adalah, Lord, use me again today. Keep using me please. Pakai aku terus. Tolong Tuhan, pakai aku. Ada saat-saat di mana dalam hidup saya perhatikan ada titik-titik rawan. Di mana saya bisa berhenti mandek, selesai, tidak dipakai lagi. Tapi untungnya Roh Kudus menggugah hati saya kembali untuk saya berserah diri mulai dari awal lagi. Seperti masuk halaman kosong, saya berserah penuh dan berkata, Roh Kudus pakai aku. Jadi nggak cuman sekali dipakai Tuhan, tapi bagaimana kita seterusnya dipakai Tuhan sampai kita mati atau sampai Tuhan datang. Ya. Dan bukan hanya memulai sesuatu dengan Roh Kudus, tapi bagaimana mengakhiri dengan Dia. Bagaimana kita finishing strong. Dimana apa yang kita mulai dengan Allah, kita bisa selesaikan dengan karakter. Nah, dari apa yang kita pelajari nanti, kita akan pelajari bahwa Yefta is a man of many flaws. Seorang pria dengan banyak kelemahan yang sangat-sangat signifikan. Seorang yang mengalami serious spiritual handicaps. Kecacatan rohani yang sangat serius sekali. Dan kita bisa belajar dari Yefta dan menghindari kesalahannya. Dan kita bisa bercermin dengan pahlawan Allah ini. Dan lihat kalau ada sifat-sifat Yefta di dalam diri kita. Malam ini Anda dan saya khotbah kepada diri sendiri juga. Perlu bertobat lagi and renounce our selfish way of life. Atau kita perlu memutuskan dengan sengaja dalam doa segala cara hidup kita yang sia-sia. Amin, saudara-saudara. Mari kita bercermin dengan Yefta ya. Anda mau kasih judul apa, karakter Yefta juga boleh. Atau mau beri judul mengakhiri dengan karakter juga bisa. Mari kita sekarang baca ayat pertama. Saya minta nanti tolong disiapkan semua ayat-ayat. Ada banyak sekali ayat-ayat dari saat teduh saya, selayaknya Bible Study. Saya akan munculkan ekstra-ekstra di layar dengan cepat multimedia. Coba ikut dengan saya ya. Kita lihat ayat pertama, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal atau alias pelacur. Ayah Yefta ialah Gilead. Berhenti di ayat 1. Yang by the way, yang Hakim-Hakim 11 kita baca di Alkitab, meskipun ada ditayangkan. Yang ekstra nggak usah buka Alkitab, supaya menghemat waktu. Oke? Kita lihat sekarang dikatakan di ayat pertama, Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayat ini seolah-olah kontradiksi. Yang satu memuji orang, lalu di setengah ayat berikutnya dijatuhkan. Bukan. Yefta memang sebuah cerita unik, campurnya antara hikmat dan kebodohan. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 1 munculkan di screen sini. Ini sangat diilustrasikan oleh kehidupan Yefta. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Siapa ragu Yefta itu diurapi? Nggak ada. Dia pahlawan gagah perkasa. Tapi ada satu masalahnya. Dia dalam urapannya ada lalat yang mati. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Yefta adalah cerita kedua-duanya. Kebodohan campur kehormatan. Matikan. Ayat biografi Yefta dimulai dengan dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dia itu anak perempuan sundal. Ini Alkitab bukan mau mengungkit-ungkit masa lalunya yang buruk. Memang dia anak pelacur. Gilead ada main tuh sama wanita panggilan. Tapi ayat ini lebih menekankan sifatnya. Kalau kita itu dikatain orang, tapi kalau tidak terbukti, mereka bisa apa? Ya kan? Nggak usah peduli. Orang mau bilang apa tentang kita itu sudah tutup telinga. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Kalau nggak terbukti. Tapi kalau apa kata mereka ternyata benar di hidup kita. Nah disitulah kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ayat pertama membicarakan lebih tabiatnya. Atau dalam bahasa Surabaya biaknya.
si Yefta. Yefta ini preman tenan. Andai kata cara dia membawa diri di dalam panggilannya itu berbeda, ayat ini bunyinya tidak begitu. Tidak begini. Paling berhenti sampai dia pahlawan yang gagah perkasa. Tidak lagi diingat asal-usulnya yang kurang baik. Ketika kita membawa diri dengan cara yang salah, maka kita menunjukkan pada dunia bahwa kita ini biaknya atau tabiatnya nggak baik. Jadi Yefta, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di biografinya orang ingat tabiatnya yang buruk, karena dia memang berkelakuan buruk. Amazing loh, ayat ini saya nggak mau dalam biografi saya ditulis begitu. Saya mau orang melupakan masa lalu saya yang kurang baik. Kalaupun mereka mengingat masa lalu saya, karena mereka memuliakan Tuhan, lihat perubahan hidup saya. Tapi ayat ini seperti keluh kesah suaranya. Saya waktu baca, Roh Kudus seperti beri saya antena untuk mengerti ayat ini maksudnya apa. Yefta itu pahlawan yang gagah perkasa, tapi sekali anak sundal, selamanya sundal. Ini luar biasa loh. Kayak keluh kesah di hatinya. Jadi ternyata apa kata orang memang benar dalam hidupnya. Mari dipakai Tuhan itu bukan segala-galanya. Kita juga harus bisa memelihara nama harum Tuhan dalam kehidupan kita. Mujizat hanya membuat orang ternganga mulutnya sehari saja. Tetapi seumur hidup orang akan mengingat bagaimana kita membawa diri di tengah-tengah mereka. Amin, saudara-saudara. Karakter Yefta di sini sangat-sangat parah. Sehingga achievementnya, apa yang dia capai, tidak sebanding cacat celahnya. Mari saya akan ajak kita untuk melihat terus ke bawah. Sama sekali jangan salah ngerti saya. Saya kagum sama Yefta. Waktu saya baca cerita Yefta, saya berkata siapa saja bisa dipakai Allah. Tapi saya mau belajar dari kesalahan orang ini. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, yaitu saudara tiri Yefta, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dan saudara-saudara itu dan diam di tanah Nob, di tanah Tob. Berhenti di ayat 3a. Garis bawahi di ayat 2 ada kata-kata, maka mereka mengusir Yefta. Lalu ayat 3 respon Yefta, menunjukkan karakter tabiat dasarnya. Maka larilah Yefta. Lain cerita, saya nggak percaya adanya anak haram, yang ada hanya orang tua haram. Nggak ada anak yang haram di dunia ini. Meskipun lahirnya dari perkosaan sekalipun, nggak ada yang haram. Anak itu tidak memerkosa siapa-siapa. Tidak ada anak haram sekalipun lahir di luar nikah atau akibat marriage by accident, ya kan, kecelakaan. Nggak ada. Yang kecelakaan orang tuanya. Anaknya adalah ciptaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dia akhirnya mengalami diskriminasi dari saudara-saudara tirinya, dari istri papanya yang sah, dia diusir, itu lain cerita. Sebenarnya dia punya pilihan terpisah dari perlakuan orang terhadap dirinya. Dia bisa mengambil keputusan untuk tetap stay atau tinggal. Tapi Yefta adalah seorang yang memilih untuk lari dari masalah. Karakternya itu short-sighted, sangat-sangat pendek atau dangkal cara pandangnya. Ada masalah, lari. Merasa tidak enak, pergi. Merasa capek, berhenti. Reaksinya tidak ada karakter Allah sama sekali di dalamnya, yang seperti ketekunan, seperti kesabaran. Apa itu karakter? Karakter itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu karakter, gak ada sama sekali. Jadi Yefta itu memilih untuk lari. Kalau saya garis bawahi duanya, maka mereka mengusir Yefta dengan maka larilah Yefta, itu dua hal yang berbeda. Saya jadi ingat cerita tentang Hagar. Ketika dia diusir
Sebenarnya bukan diusir, dia ditekan oleh tuan majikannya, yaitu Sarah. Dan waktu dia nggak tahan, dia pergi lari ketemu malaikat Tuhan. Malaikat bilang sama dia, bisa kita cek di perjanjian lama. Tertulis demikian, kembalilah untuk ditindas oleh Tuhanmu. Luar biasa loh. Go back. Jangan lari. Aku Tuhan tidak bisa memberkati orang yang lari dari masalah. Itu sudah karakter Allah, kita harus ngerti. Karakter Allah itu nggak bisa berubah, tak ada bayangan di dalam dia. Artinya, kita nggak bisa mengubah. Kenallah Tuhan dari pengetahuan yang benar. Tuhan itu seperti apa, kita cocokkan dengan dia, bukan sebaliknya. Dan luar biasa, Tuhan suruh kembali. Ketika dia nurut berapa tahun lagi ditindas, akhirnya dia pergi berdasarkan restu Abraham yang tentunya dipengaruhi oleh Sarah. Dan Tuhan memberi restu akhirnya dengan beritahu pada Abraham, dengarkan istrimu. Ketika dia pergi, Tuhan memberi janji, anakmu gak akan mati, tenang saja. Dari dia akan keluar sekian banyak raja-raja. Dan negara Arab pun lahir. Jadi saya hari ini, keturunan Arab itu dari sana. Bayangin. Saya bisa melihat itu adalah cara Tuhan, jalan Tuhan. Saya mau ajak kita lihat dulu ya, karakter itu dimulai dengan pertama-tama gak lari. Saya gak ngajak kita, untuk kita ngalami masalah itu kita harus gagah perkasa. Gak semua orang punya iman segede gunung. Iman sebesar biji sesawi aja susah banget.